bagaimana kita menyiasati keterbatasan kita di masa modern ini gitu ya. Dengan keadaan kita saat ini, kita tetap produktif, tetap kontributif untuk umat gitu ya. Dan bagaimana menyiasatinya sepanjang hari secara kontinu agar kita tetap istiqomah gitu dalam menghadapi tantangan zaman ini. Jadi antara lain hal-hal itu yang kita mau bahas dalam pertemuan kita kali ini. Next. Ya. Jadi ini teman-teman ya, kita tadi udah bahas bahwa muslimah itu merupakan penentu peradaban gitu. Jadi bagaimana gitu nanti pendidikan terbaik bagi muslimah gitu ya, itu adalah penting. Karena memberikan pendidikan terbaik bagi muslimah adalah memberikan pendidikan terbaik bagi generasi-generasi setelahnya. Gitu. Ya, karena muslimah alhamdulillah memiliki fase-fase dalam hidupnya sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu gitu ya. Yang nanti di setiap stage-nya, di setiap tahap kehidupannya itu harus memiliki peran terbaik gitu ya. Sehingga bisa bermanfaat dan mewakili ketakwaannya gitu ya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagaimana kalau kita bisa membentuk generasi hebat kalau kitanya sendiri belum kuat kita. Next. Nih ya. Ini adalah contoh ya, teman-teman. Saya pengen ngajak teman-teman nih gitu ya, membedah lebih dalam gitu ya, nggak cuma bilang muslimah apa sih muslimah gitu ya. Kita harus detail. Kita bahkan kalau perlu kita kayak flashback gitu ya ke kehidupan kita gitu ya. Ini teman-teman di sini mungkin para ibu dan calon ibu gitu ya. Kita bisa flashback gitu. Kita lihat bahwa seorang muslimah pasti mengalami fase pertama dalam kehidupannya sebagai anak, sebagai putri solihah gitu ya. Di fase inilah harusnya terjadi penanaman adab, pendidikan terbaik, pembekalan dari orang tua dalam menyiapkan seorang anak-anak gitu ya untuk memegang peran nantinya, peran peradaban gitu ya. Jadi bagaimana fase seorang anak ini gitu ya, dari misalnya let's say dari bayi sampai dia sebelum menikah gitu ya, sampai dia fase balik gitu ya sekitar 14-15 tahun. Ini kita siapkan dengan sebaik-baiknya pendidikannya agar siap mengemban peran itu. Kemudian di tahapan kedua gitu ya, bahwa seorang muslimah akan mengalami fase sebagai seorang istri gitu ya. Sebagai seorang partner, teman terbaik dari seorang lelaki gitu ya, untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang istri dan suami adalah saling melengkapi dalam ketakwaan gitu ya. Bagaimana ketaatan seorang istri gitu ya. Itu yang akan menjadi kuncinya untuk masuk ke surganya. Ya, kalau teman-teman pernah dengar hadis tentang pertanyaan ya, bahwa wah teman-teman nanya nih, enak banget nih gitu ya. Laki-laki kerjanya di luar gitu. Bisa sholat Jumat di masjid, Masya Allah ya. Sekarang Jumat pertama di Hagia Sophia ya teman-teman ya. Rasanya bergetar ya hati kita ya, membayangkan sholat Jumat pertama di pusat peradaban Islam masa lalu ya, Masya Allah. Nah, jadi bagaimana gitu ya, kita kembali sebagai istri gitu. Bagaimana nih kita perempuan, kerjaannya cuma masak gitu ya, ngurus anak, terus di rumah doang ngutek-ngutek gitu ya. Sementara laki-laki enak banget, bisa ke masjid, bisa berjihad, bisa traveling gitu kalau zaman sekarang gitu ya. Bisa sering-sering naik haji atau umroh gitu. Sementara kita utek-utek di rumah doang. Gimana kita bisa masuk surga gitu. Gitu kan. Nah, itu adalah yang ditanyakan dulu di kalangan sahabiah gitu ya, Asma bin Yazid yang waktu itu bertanya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini ya Rasulullah? Kami ini cuma memasak gitu, utek-utek gitu ya. Sementara suami-suami kami bisa berjihad, bagaimana agar kami bisa mendapatkan surga sama seperti mereka?" Maka jawaban Rasulullah adalah, "Ya, sampaikanlah Asma kepada teman-teman wanitamu bahwa baktimu pada suamimu adalah sama seperti jihadnya para lelaki." Masya Allah. Itu adalah pintu surganya gitu ya. Nah, bagaimana di stage selanjutnya adalah perempuan sebagai ibu gitu ya. Di sini adalah peran yang terpenting, termasuk peran yang terpenting dalam membangun peradaban gitu ya. Bagaimana kalau kita kaji ayat-ayat dalam Al-Qur'an bahwa peran seorang muslimah sebagai istri dan ibu itu adalah yang paling banyak disebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Itu menunjukkan betapa pentingnya peran seorang muslimah sebagai istri dan ibu, sebagai sesuatu yang kelak akan dipertanggungjawabkan di mata Allah ya, teman-teman. Jadi hati-hati nih gitu ya. Nah, tapi kita juga memiliki peran lain sebagai agent of change.
yaitu peran kemasyarakatan. Bagaimana kita sebagai seorang muslimah tetap memiliki peran-peran untuk kewajiban syiar, karena dakwah itu adalah kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Bagaimana kita juga tetap memiliki kewajiban untuk tetap bermanfaat sesuai syariat, gitu. Bagaimana cara kita memanage ini? Bagaimana cara kita membagi waktunya gitu ya? Bagaimana agar kewajiban-kewajiban lain ini tidak mengganggu dari peran utama kita ya? Inilah keindahan muslimah ya, seperti yang tadi kita udah jelaskan gitu ya. Kita bisa belajar lah gitu ya di balik layar kesuksesan seorang wanita. Kadang-kadang wanita itu untuk sukses dia tidak harus tampil di depan, teman-teman. Kadang-kadang perempuan itu tampil di balik layar demi mencetak generasi-generasi terbaik anak-anaknya ataupun demi mencetak kesuksesan suaminya. Pernah dengar kan pepatah yang bilang bahwa di balik laki-laki yang hebat pasti ada wanita yang hebat. Masya Allah. Kita bisa belajar banyak dari potret kesuksesan sahabiah ya. Kisah-kisah wanita yang telah dijamin masuk surga gitu ya. Bagaimana kita bisa bisa belajar dari hadis bahwa ada 4 pemuka surga gitu ya, wanita-wanita pemuka surga. Antara lain Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Siti Maryam, kemudian Asiyah istri Fir'aun, dan Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Ibunda Khadijah gitu ya, bagaimana Ibunda Khadijah ini yang begitu mandiri, begitu kaya, begitu cerdas. Beliau menguasai perekonomian sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat setelah menikah, bagaimana kita lihat bahwa Siti Khadijah patuh, taat kepada suaminya, adalah orang yang paling mengorbankan jiwa raga dan hartanya demi perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah contoh potret wanita terbaik gitu ya. Demikian pula dengan kisah Siti Maryam. Di sini kita diajarkan teman-teman, ini menarik gitu ya, tentang pentingnya rasa malu dan pentingnya menjaga diri seorang perempuan ya. Siti Maryam contoh terbaik gitu ya. Bagaimana sangat menjaga gitu ya beliau, sehingga beliau itu bahkan sehari-hari hanya di mihrabnya. Mihrab itu kayak musola gitu ya, di musola di rumahnya. Hanya beribadah di situ. Namun Allah cukupkan kebutuhannya. Masya Allah. Kita bisa lihat di surat Maryam ya, betapa ada tiba-tiba dicukupkan buah-buahan gitu ya dari Allah karena ketaatannya, karena kemampuannya beribadah dan menjaga dirinya sesuai dengan perintah Rabbnya. Kemudian kita juga belajar dari kisahnya Fatimah Az-Zahra, ya, orang yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dari kesederhanaannya, kemudian dari kerja kerasnya. Salah satu kisah yang membekas adalah yang kisah pada saat beliau mengeluh, ya, mengeluh, ya Rasulullah kepada ayahandanya. Saya begitu lelah gitu ya. Saya mengasuh anak-anak. Tangan saya luka ya Rasul. Karena saya mencuci dan membuat gandum. Ya Rasul, bolehlah saya meminta seorang budak gitu. Kisahnya seperti itu kan. Kemudian Rasulullah langsung menjawab. Rasulullah lalu mendatangi beliau, mendatangi rumahnya dan berkata, maukah kamu kuberitahu yang lebih baik dari seorang budak? Yaitu berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur dan sesudah tidur. Maka itu akan memberikan kekuatan dan itu lebih baik dari seorang budak. Masya Allah ya. Bagaimana kita juga bisa belajar dari seorang Asiyah, istrinya Fir'aun, di mana suaminya adalah orang yang paling kufar, tapi beliau tetap berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Di mana beliau lebih memilih rumah di surga dibandingkan rumah di dunia. Masya Allah. Dan kisah-kisah lain ya, seperti kisah ketaatannya ibunda Nabi Musa, gitu ya. Taatnya kepada Allah gitu, melepaskan bayinya gitu ya. Kemudian dengan taatnya itu juga Allah memberikan jalan keluar terbaik. Kisahnya Siti Hajar, ketaatannya gitu ya, yang akhirnya diberikan sama Allah jalan keluar gitu ya, Zam-Zam. Nah, kita bisa banyak belajar teman-teman ya dari kisah-kisah sahabiah gitu ya. Itulah potret-potret muslimah gitu, di mana zaman boleh berubah gitu ya, zaman boleh makin berat, tetapi ajaran agama itu tidak lekang oleh zaman gitu ya. Kita yang berperan dalam memegang prinsip-prinsip teguh itu. Bahwa sehebat-hebatnya perempuan, ini pasti banyak perempuan-perempuan hebat di sini ya, semua orang di sini pasti hebat nih, muslimah-muslimah hebat. Udah sekolah S1, S2, S3, S cendol ya teman-teman. Ujung-ujungnya kita tetap harus balik ke rumah juga. Bener kan? Itu kita diberikan banyak pelajaran berharga teman-teman ya. Mungkin
Makanya kita bisa sharing kepada generasi-generasi penerus kita. Kita perlu gitu menimba ilmu sebanyak-banyaknya, tapi tujuannya untuk mengajarkan pada generasi setelah kita. Dan kita tidak boleh melalaikan tugas utama kita gitu, sebagai manajer rumah tangga kita gitu ya. Bagaimana kita juga tidak boleh mendinai itu apa? Me mendinai bahwa kita memiliki fitrah ya. Jadi kalau perempuan-perempuan masa kini itu difigurkan sebagai seorang yang berani dan setara misalnya, setara dengan oh ya nih ada yang bilang menyangkal gitu ya, fitrahnya perempuan, masya Allah, alhamdulillah, makasih ya. Jadi bagaimana eee, kita bisa melihat figur-figur yang digambarkan pada media sekarang gitu ya, perempuan itu bisa semua, bisa sama kayak laki-laki gitu ya. Hati-hati teman-teman. Kita memiliki kekuatan yang berbeda, yang membedakan kita dari laki-laki dan itu adalah kekuatan kita yang melengkapi laki-laki. Misalnya fitrah kita dari sisi kelembutan, fitrah kita dengan kasih sayang, al-wadud. Pastikan bahwa fitrah-fitrah itulah yang nantinya akan menjadi pelengkap dalam kehidupan berumah tangga. Fitrah-fitrah itulah yang nantinya akan menjadi perekat bagi rumah tangga dan menjadikan rumah itu menjadi tempat yang terbaik untuk kembali pulang bagi setiap anggota keluarga. Kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa hal itu adalah menjadi tugas utamanya seorang perempuan. Masya Allah ya. Jadi bagaimana bahwa it takes two to tango teman-teman ya. Kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak, suami aja atau perempuan aja. Harus dua-duanya gitu. Tapi insya Allah pada saat kita dari sisi muslimahnya udah berusaha dengan sebaik-baiknya insya Allah sesuai dengan syariat, maka insya Allah akan datang kebaikan-kebaikan gitu ya. Akan disusul dengan kebaikan-kebaikan dalam berumah tangga. Maka kita akan larikan ke arah pendidikan perempuan, teman-teman. Gimana tadi yang kita telah jelaskan bahwa dengan segala fenomena ini, menyadari fitrahnya perempuan, kehebatannya perempuan, kelebihannya, dan kemudian perannya untuk pelengkap dari kehidupan laki-laki gitu ya. Bagaimana dalam pendidikan perempuan juga itu sebenarnya harus mulai diplot dari sejak dini gitu. Karena pendidikan untuk menjadi orang tua, teman-teman, itu nggak ada di mana-mana. Nggak ada di kurikulum sekolahan, di SD, SMP, SMA, sampai kuliah tuh nggak ada. Pendidikan orang tua tuh nggak ada, teman-teman. Jadi bagaimana kita itu harus mempersiapkan anak-anak kita dalam pendidikan, itu nggak hanya pendidikan akademis, matematika doang gitu, bahasa Inggris, wah harus nilainya 100 gitu, nggak cukup teman-teman, nggak cukup. Lebih dari itu. Bahkan kita harus menyiapkan pendidikan adab bagi mereka. Kemudian pendidikan yang spesifik nantinya gitu ya. Pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama kita namun spesifik. Misalnya, kalau untuk anak laki-laki kita akan banyak plot mereka ke arah qawwam, ke arah pemimpin. Kita bekali pelajaran yang mendukung mereka untuk menjadi seorang pemimpin, pemanggul peradaban gitu ya. Kita akan dorong mereka untuk banyak tampil misalnya gitu ya. Untuk berani mengambil resiko misalnya. Nah, tapi untuk perempuan sebaliknya kita juga harus bekali lagi dengan pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Seperti misalnya pendidikan-pendidikan adab gitu ya dan rasa malu kepada perempuan. Penanaman aurat, mengetahui konsep aurat perempuan dan laki-laki. Adab bergaul antara laki-laki dan perempuan itu penting banget teman-teman. Sejak dini harus kita tanamkan gitu ya. Dan termasuk pendidikan-pendidikan skill yang harus diketahui oleh perempuan sejak dini. Jadi nanti kalau udah gede, nggak kayak kita nih, masak aja stres. Walaupun udah ada Gojek, walaupun udah ada GoFood teman-teman, sesekali masakan bunda adalah masakan yang bikin anak-anak betah di rumah, Masya Gitu Allah ya. ya. Untuk membuat kita senantiasa istiqomah adalah untuk mengingat hal ini, gitu ya. Kita nggak tahu sampai kapan usia kita menjelang, teman-teman. Amalan apa yang hendak kita bawa pulang? Karena sesungguhnya kita semua dalam antrian. Selama ini apa yang telah kita persiapkan? Sudah siapkah kita menghadapi hari pertanggungjawaban? Sungguh, sebaik-baik pengingat adalah kematian. Hal ini diingatkan di dalam hadis teman-teman ya. Bagaimana kita memperbanyak mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka dia akan tidak akan tertipu dengan dunia. Dia tidak akan lalai akan akhirat. Masya Allah.